Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas grup siklik. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita perkenalan dengan kelompok 2 yang beranggota Imelda Anilanda Marbun, Ananda Anugrah Putri, dan Ripka Jelin Sitepu. Orde suatu unsur. Andaikan G adalah suatu grup A, elemen dari G, bila terdapat M elemen Z, sehingga A pangkat M sama dengan identitas, maka orde unsur A didefinisikan sebagai bilangan bulat terkecil n, sehingga A pangkat n itu sama dengan identitas. Dinotasikan dengan orde A. Bila tidak terdapat bilangan M, sehingga A pangkat M sama dengan identitas, maka kita katakan selanjutnya, teorema 5.14. Andaikan G suatu grup dan misalkan A elemen G. Jika A berorde N, maka tepat N berpangkat dari A, yakni A pangkat 0 sama dengan identitas, A pangkat 1, A pangkat 2, sampai A pangkat N dikurang 1. Akan kita buktikan, pertama akan kita perlihatkan untuk setiap M elemen dari Z, A pangkat M adalah salah satu dari A pangkat 0 sama dengan identitas, A pangkat 1, A pangkat 2, sampai A pangkat N dikurang 1 dengan algoritma pembagian. Untuk setiap bilangan bulat M dan N, dia terdapat bilangan bulat Q dan R, sehingga M sama dengan Qn tambah R. Dengan R lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari N. Jadi dapatlah dia A pangkat M sama dengan A pangkat R. Maka M haruslah salah satu dari A pangkat 0 sama dengan identitas, A pangkat 1, A pangkat 2, sampai A pangkat N dikurang 1. Selanjutnya kita akan memperlihatkan bahwasanya A pangkat 0 sama dengan identitas, A pangkat 1, A pangkat 2, sampai dia nanti A pangkat N dikurang 1 adalah berbeda, yakni setiap bilangan bulat positif K, L itu dia bakalan lebih kecil dari N. Dengan K dia tidak sama dengan L. Jadi berlaku A pangkat K itu tidak sama dengan A pangkat L. Jadi kita andaikan K itu tidak sama dengan L tanpa kehilangan keumuman, pembuktian misalkan K dia lebih kecil dari L, sehingga L dikurang K itu dia lebih besar dari 0, lebih kecil dari N. Misalkan sebaliknya, A pangkat K itu kita buat sama dengan A pangkat L, yang berakibatkan A pangkat L kali A pangkat min K itu sama dengan A pangkat K kali A pangkat K, sama dengan identitas. Jadi A pangkat L dikurang K itu sama dengan identitas. Hal ini mungkin karena L dikurang K itu dia lebih besar dari 0, lebih kecil dari N. Ingat bahwa N adalah bilangan bulat terkecil, sehingga A pangkat N itu sama dengan identitas. Jadi tidak mungkin A pangkat K itu sama dengan A pangkat L. Jadi haruslah A pangkat K itu harus tidak sama dengan A pangkat L. Teorema 5.1.5. Andaikan G suatu grup dan misalkan A elemen dari G berorde N, maka A pangkat K sama dengan identitas jika dan hanya jika K adalah kelipatan dari N. Akan kita buktikan di sini jelas bahwa K sama dengan Qn, maka A pangkat K itu sama dengan, kita substitusi A pangkat Qn sama dengan A pangkat N kali Q sama dengan identitas kali Q sama dengan identitas. Sebaliknya, kita akan perlihatkan bahwasanya A pangkat K itu sama dengan identitas, maka K adalah kelipatan dari N. Dengan menggunakan algoritma pembagian, terdapat bilangan bulat Q dan R, di mana R lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari N, sehingga K sama dengan Qn tambah R. Selanjutnya diperlihatkan R sama dengan 0, sehingga K sama dengan Qn, yakni K adalah kelipatan dari N. Karena K sama dengan Qn tambah R, maka A pangkat K sama dengan, kita substitusi, jadi A pangkat N Q N tambah R sama dengan
dengan A pangkat Ki N dikali A pangkat R sama dengan A pangkat N dikali Ki kali A pangkat R. A pangkat N identitas, jadi identitas kali Ki, pangkat Ki kali A pangkat R sama dengan A pangkat R, dimana A pangkat R itu sama dengan identitas. Jadi A pangkat K itu sama dengan identitas, tetapi A berorde N dan R lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari N, sehingga A pangkat R itu sama dengan identitas, atau A pangkat K itu sama dengan identitas. Terjadi hanya bila R itu dia sama dengan 0. Jadi sekarang kita peroleh K sama dengan Kn. Bila G adalah suatu grup dan unsur A dia elemen dari si G berorde tak hingga, maka teorema berikut ini menjamin bahwa A pangkat I dia itu sama dengan A pangkat J. Maka jika I itu sama dengan J. Selanjutnya teorema 5.1.6. Andaikan G adalah suatu grup dan misalkan A elemen dari G berorde tak hingga. Bila M dan N adalah dua bilangan bulat yang berbeda, maka A pangkat M ini dia tidak sama dengan A pangkat N. Akan kita buktikan. Kita akan membuktikan teorema ini dengan menggunakan kontrapositif. Perhatikan bahwa pernyataan pada teorema di atas ekuivalen dengan pernyataan bila A pangkat M sama dengan A pangkat N, maka M sama dengan N. Jadi karena dia M sama dengan N, makanya A pangkat M dikali A pangkat min N itu sama dengan A pangkat N dikali A pangkat min N, ya kan? A pangkat M dikurang N itu sama dengan, untuk A pangkat N dikali A pangkat min N, ini kan minnya ini sama dengan A pangkat N kali min 1. Jadi A pangkat N dikali A pangkat N pangkat min 1, dimana A pangkat N kali pangkat min 1 dikalikan A pangkat N itu kan sama dengan identitasnya, gitu kan? Jadi identitas. Jadi ini A pangkat M dikurang N sama dengan identitas. Tetapi A berorde tak hingga, sehingga A pangkat M dikurang N ini sama dengan identitas dipenuhi hanya bila M dikurang N sama dengan 0, yakni M sama dengan N. Kita masuk ke grup siklik. Andaikan G adalah suatu grup dan misalkan A ada di G. Pembahasan sebelumnya kita udah bahas bahwa himpunan H sama dengan A dioperasikan sebanyak M kali, di mana M elemen dari Z adalah subgrup siklik dari yang dibangun oleh A. Bila terdapat suatu unsur A itu ada di G, sehingga G sama dengan A pangkat M, di mana M elemen dari Z, maka grup kita disebut sebagai grup siklik yang dibangun oleh unsur A. Unsur A disebut sebagai unsur pembangun dari pada grup siklik, kita notasikan dengan G sama dengan generator A. Tentu aja bila operasi biner pada grup adalah operasi penjumlahan, maka notasinya A pangkat M ini berubah menjadi M dikali A, sama dengan A ditambah A sebanyak M kali. Kita masuk ke teorema 5.24. Bila G adalah suatu grup siklik, maka setiap subgrup dari G adalah siklik juga, katanya. Akan kita buktikan. Kita andaikan kita misalkan H adalah subgrup dari grup siklik G, karena semua unsur di G dalam bentuk A pangkat M, untuk M elemen dari Z, setiap unsur di H adalah juga perpangkatan dari A, yakni H sama dengan A pangkat K, di mana K elemen dari Z. Andaikan L adalah bilangan positif terkecil, sehingga A pangkat L itu dia ada di H. Bila A pangkat N adalah perpangkatan A pangkat L, A pangkat N adalah perpangkatan A pangkat L, yakni jadi A pangkat N sama dengan A pangkat L dipangkatkan Q, karena tadi adalah perpangkatan, gitu kan? Yakni N haruslah kelipatan dari L. Dengan algoritma pembagian, untuk setiap N terdapat bilangan bulat Q dan R, dengan R lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari L, sehingga N sama dengan LQ ditambah R. Jadi, kita
jadi sama dengan AN itu N-nya kita substitusi, A pangkat LQ ditambah R sama dengan A pangkat L dikali Q dikali A pangkat R, atau kita bisa buat A pangkat R itu sama dengan A pangkat N dikali A pangkat LQ dipangkatkan min 1 sama dengan A pangkat N dikali A pangkat min L dipangkatkan Q. Karena A pangkat L itu ada di H, maka A pangkat min L dipangkatkan lagi Q ada juga di H. Ini berakibat A pangkat R itu sama dengan A pangkat N dikali A pangkat min L dikali Q, elemen H. Tetapi R lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari L, dan L adalah bilangan bulat terkecil, sehingga A pangkat L elemen dari H. Karena tadi katanya R-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi ini kan karena dia tadi bilangan bulat terkecil, jadi R-nya sama dengan 0. Sehingga N sama dengan LQ. Jadi A pangkat L dipangkatkan Q dan H adalah grup siklik dari G. Kita masuk ke contoh untuk grup siklik dan subgrup sikliknya. Katanya buktikan Z8 adalah grup siklik dan kemudian tentukan subgrup sikliknya. Z8 anggotanya ada 8, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 tidak ikut ya. G sama dengan NA untuk N elemen dari Z, di mana N itu elemen dari Z. Jadi kita lihat dia situasinya di saat dia A-nya 0, A-nya 1, A-nya 2, sampai A-nya 7. Supaya lebih mudah, kita bisa menggunakan tabel Cayley. Jadi dari sini dapatlah dia generator A sama dengan G, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Maka Z8 adalah grup siklik. Ya kan? 1, 3, 5, 7. Selanjutnya untuk subgrup sikliknya itu ada 2, 4, dan 6. Kita masuk ke teorema 5.2.3. Katanya setiap grup siklik adalah grup komutatif. Di sini kita misalkan G adalah grup siklik yang dibangun oleh unsur A, maka setiap unsur di G adalah merupakan perpangkatan dari unsur A. Untuk setiap A pangkat M, A pangkat N, elemen G diperoleh A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, jadi M tambah N sama N tambah M itu sama ya, sama dengan A pangkat N tambah M sama dengan A pangkat N dikali A pangkat M, sehingga G. Selanjutnya untuk contoh kita misalkan G sama dengan 0, 1, 2, 4 1, 2, 3 adalah suatu grup terhadap penjumlahan G+. Tunjukkan bahwa grup siklik tersebut merupakan komutatif. Jadi di sini generatornya 1 dan 3 adalah pembangun suatu grup siklik dari grup G terhadap penjumlahan. Jadi misalkan X, Y elemen G, sehingga X sama dengan NA dan Y sama dengan MA. Untuk M, N elemen Z. Kita ambil N sama dengan 1 dan M-nya sama dengan 2. Dan generator A-nya sama dengan 3. Jadi untuk X ditambah Y kita uji, nanti untuk Y ditambah X kita uji. Untuk X tambah Y itu sama dengan NA ditambah MA. Dapatlah dia nanti hasilnya 3 kali 3. Untuk Y ditambah X itu sama dengan MA ditambah NA. Ini NA ya. Ini sama dengan M ditambah N dikali A. Nanti dia 3 kali 3 juga. Jadi grup siklik G 0, 1, 2, 3 merupakan grup komutatif. Kita masuk ke teorema 5.26. Andaikan G adalah grup siklik berorde N, maka orde dari setiap subgrup dari G pembagi dari N. Akan kita buktikan. Kita misalkan H adalah subgrup dari G sama dengan generator A. Karena dari teorema 5.24 tadi menyatakan bahwa H sama dengan generator A pangkat R. Misalkan orde dari A pangkat R itu sama dengan M. Jadi A pangkat R dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dipangkatkan R itu sama dengan A pangkat N itu identitas. Identitas di pangkat R sama dengan identitas.
Maka teorema 5.16 menjamin bahwa N adalah kelipatan dari M, atau M adalah pembagi dari N. Ini berarti order dari subgrup H adalah pembagi dari N. Kita masuk ke teorema 5.28. Andaikan G adalah generator A adalah suatu grup siklik berorde N. Bila K adalah pembagi dari N, maka terdapat tepat satu subgrup berorde K, yakni A pangkat N per K. Akan kita buktikan. Pertama kita akan perlihatkan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif K pembagi dari N terdapat subgrup siklik berorde K. Untuk itu misalkan N sama dengan KT, atau T sama dengan N per K. Maka A pangkat N itu sama dengan A pangkat T dipangkatkan K, sama dengan A pangkat N per K dipangkatkan K. Kita substitusi. Ini A pangkat T, kita substitusi N per K. Jadi dapat dia A pangkat N per K dipangkatkan K. A pangkat N per K, tadi A pangkat N itu sama dengan identitas. Identitas dipangkatkan dengan K lagi sama dengan identitas juga. Perhatikan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif S lebih kecil dari K, maka TS lebih kecil dari N. Dan A pangkat N per K dipangkatkan S lagi itu tidak sama dengan identitas. Hal ini berakibat bahwa K adalah bilangan bulat terkecil sehingga A pangkat N per K dipangkatkan K adalah C. Jadi A pangkat N per K adalah subgrup siklik dari G yang berorde K. Selanjutnya andaikan H adalah subgrup siklik dari G yang berorde K, kita akan memperlihatkan bahwa H itu sama dengan N per A pangkat N per K. Teorema 5.24 ini tadi kita sudah menjamin bahwa H sama dengan generator A pangkat M, dengan M adalah bilangan bulat terkecil sehingga A pangkat M ada di H. Menurut algoritma pembagian, terdapat bilangan bulat L dan R sehingga N sama dengan ML ditambah R, dan R lebih besar sama dengan 0, lebih kecil dari M, sehingga A pangkat N sama dengan A pangkat, kita substitusi N sama dengan ML tambah R, jadi dapatlah dia identitas. Jadi A pangkat R itu sama dengan A pangkat min ML sama dengan A pangkat M dipangkatkan min L itu ada di H. Karena M adalah bilangan bulat terkecil sehingga A pangkat M ada di elemen dari H, maka R sama dengan 0. Akibatnya N sama dengan ML. Tetapi K adalah orde dari H sama dengan A pangkat M, maka K sama dengan L. Karenanya M sama dengan N per K, dan A pangkat M sama dengan A pangkat N per K. Demikian materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, saya ada satu pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian pemaparan materi kita. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.